Chapter 236 Membidik Sutra Kaisar Barat. Bulan malam itu cerah dan dingin. Bumi yang berwarna coklat kemerahan membentang sejauh mata memandang. Apa yang kalian lakukan? Ye Fan memandang mereka dan memegang kuali ilahi api li setinggi 1 inci di tangannya tanpa mengedipkan mata. Senyum Yao Guang tidak berkurang. Tuan, tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Membahas apa? Saya ingin menukarnya dengan emas darah Phoenix, jawab Yao Guang. Apa yang akan kamu berikan padaku? Ye Fan berdiri di bawah sinar bulan dan bertanya dengan tenang. Aku bisa membuat keputusan. Saya ingin harta karun tanah suci Yao Guang untuk Anda pilih, kata Yao Guang. Kondisi seperti itu sangat mengejutkan. Tanah suci Yao Guang sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Sejak zaman kuno, tempat itu selalu makmur. Itu telah terakumulasi begitu banyak sehingga tak terbayangkan. Dengan koleksi ratusan ribu tahun, siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang ada? Bagi Ye Fan untuk memilih, itu memang menggoda. Namun, Ye Fan tidak setuju. Bagaimana harta karun lain bisa dibandingkan dengan emas darah Phoenix? Itu adalah barang suci milik Kaisar kuno. Menurutmu apa yang sama berharganya dengan emas darah Phoenix? Ye Fan bertanya. Nilai emas murni darah Phoenix memang tak terukur, tapi aku tidak akan pernah memaksa seseorang untuk melawan keinginan mereka. Aku ingin tahu apakah sebuah kitab suci kuno akan bisa menggerakkanmu. Angin malam bertiup, dan seluruh tubuh Yao Guang bersinar. Seluruh tubuhnya tampak bertatahkan tepi emas. Sebuah kitab suci kuno. Ye Fan terkejut. Di sebelahnya, pedang tua Honcho dan Santo Danau Giok juga terkejut. Bahkan Yao Si tampak terkejut. Dia tidak menyangka seorang suci akan setuju seperti ini. Saya melihat bahwa Anda berada di wilayah rahasia Istana Zi Suci. Saya ingin memberi Anda sebuah kitab suci kuno dari wilayah rahasia 4 alam ekstrim. Apakah Anda puas? Yao Guang bertanya sambil tersenyum. Jadi ini bukan kitab suci kuno, tapi gulungan wilayah rahasia. Ye Fan tidak menyangkalnya. Yao Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, Anda serakah. Meskipun emas darah Phoenix itu langka, itu hanya sebesar kepalan tangan. Itu terlalu sedikit. Apakah itu kitab suci kuno dari tanah suci Yao Guang? Ye Fan bertanya. Yao Si telah memperhatikan dari samping. Dia percaya bahwa meskipun status Yao Guang sangat tinggi, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan kitab suci tanah suci kepada orang luar. Barang-barang antik tua di sekte itu pasti tidak akan setuju. Ekspresi semua orang berubah. Anak Santo Yao Guang memang beruntung. Dia telah mengembangkan salah satu kitab suci kuno yang paling mendalam di padang gurun timur, dan dia bahkan mendapatkan kitab suci yang tidak lengkap saat dia melakukan perjalanan keluar. Bisakah itu dibandingkan dengan kanon surgawi Yao Guang? Ye Fan bertanya. Dia memang agak tergoda. Jelas tidak kalah. Putra suci Yao Guang menjawab dengan pasti. Ye Fan menghela nafas. Inilah perbedaan di antara mereka. Pihak lain telah mempelajari kitab suci kuno dan bahkan memiliki kitab suci yang tidak lengkap untuk dirujuk, tetapi dia khawatir tentang metode kultivasi selanjutnya. Sebenarnya, saya ingin metode kultivasi Istana Zi Suci dan alam rahasia 4 ekstremitas. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyediakannya. Ye Fan bertanya sambil tersenyum. Tuan, Anda tidak boleh terlalu serakah. Kitab suci ini tidak lengkap, dan tidak ada bab tentang alam rahasia Istana Suci Zi, jawab putra suci Yao Guang. Ini benar-benar sulit. Berbicara tentang ini, Ye Fan memandang Old Sabre Honcho dan tersenyum. Tuan, saya melihat bahwa Anda memiliki aura ilahi di dalam diri Anda. Sekali lihat dan saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang telah menjadi roh. Apa yang ingin Anda tukarkan dengan saya? Kau tidak mungkin berpikir untuk mencurinya, kan? Anda harus tahu bahwa para elit dari Tanah Suci ada di sini, dan mereka tidak akan tinggal diam. Karena putra suci Yao Guang tidak secara langsung mencurinya, Ye Fan jauh lebih santai. Dia menggunakan kata-kata untuk menguji Old Sabre Honcho. Aku hanya seorang pria tua dengan 1 kaki di kuburan. Bagaimana saya bisa seperti ini? Apa yang kamu inginkan? Old Sabre Honcho menanggapi dengan ringan, tampak misterius. Hati Ye Fan bergetar. Dia merasa bahwa orang tua ini tidak takut dengan kehadiran pewaris tanah suci. Orang tua ini sepertinya menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Saya telah mengatakan bahwa saya ingin metode kultivasi mental dicatat dalam kitab suci kuno. Hanya ada begitu banyak kitab suci kuno di wilayah Tandus Timur. Saya tidak bisa mengeluarkannya. Sabre Honcho tua menggelengkan kepalanya. Ye Fan menatap Yao Si dan Santo Danau Giok dan tersenyum.
Dewi, apakah Anda tertarik dengan emas murni darah Phoenix? Yao Xi tiba-tiba tertawa dan berkata, mengapa saya merasa bahwa Anda menggoda saya? Meskipun dia adalah orang suci Yao Guang dan suci dan dari dunia lain, ada sedikit genit ketika dia tersenyum. Lehernya seputih salju, dan wajahnya halus dan cantik. Itu sangat menggoda. Saya hanya bertanya dengan santai. Jika Dewi Yao tidak bersungguh-sungguh, lupakan saja. Orang suci Danau Giok berpikir sejenak dan berkata, mungkin Danau Giok juga bisa mengeluarkan kitab suci. Benarkah itu? Apakah itu kitab suci Kaisar Barat dari Danau Giok? Ye Fan tergoda. Tujuan utamanya datang ke wilayah utara adalah untuk melihat kitab suci kuno yang diwariskan oleh Permaisuri Barat Danau Giok. Bukan begitu. Kitab suci Kaisar Barat tidak dapat diajarkan kepada orang luar, tetapi Danau Giok juga memiliki setengah dari kitab itu, jawab orang suci Danau Giok. Ye Fan memang terkejut. Hanya ada beberapa kitab suci kuno di wilayah Tandus Timur, tetapi Danau Giok sebenarnya memiliki setengahnya. Namun, dia tertarik pada kitab suci Kaisar Barat. Kitab suci dari alam rahasia Istana Suci kemungkinan besar tidak sebanding dengan kitab suci Kaisar Barat. Saya bisa memikirkannya. Dia tidak menolak karena dia tidak ingin orang-orang ini kehilangan harapan. Jika tidak, mereka mungkin akan langsung menyerangnya. Di antara kelimanya, dia paling mempercayai Santo Danau Giok. Tanah suci ini memiliki reputasi yang sangat baik, dan orang-orangnya tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Sejak zaman kuno, dia tidak pernah mendengar tentang perbuatan jahat. Dia adalah orang yang paling waspada terhadap orang suci Yao Guang. Orang ini memang jenius, dan dia memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ye Fan tidak percaya bahwa dia benar-benar akan mengambil kitab suci kuno sebagai gantinya. Pada saat yang sama, dia juga sangat takut pada Old Sabre Honcho. Orang tua ini agak tak terduga, dan dia tidak bisa merasa nyaman. Tuan, jangan bicara tentang darah Phoenix dan emas murni. Hanya berdasarkan seni asli Anda juga merupakan tamu terhormat di Danau Giok, kata orang suci Danau Giok sambil tersenyum. Pada saat ini, dia berbicara seperti ini, tanpa keraguan, untuk membantu Ye Fan. Dia secara tidak langsung telah menjelaskan posisinya. Kami keluar dari area terlarang awal mutlak bersama-sama, dan kami adalah teman dalam kesulitan. Tentu saja, kami tidak akan merusak persahabatan kami. Apakah Anda bersedia untuk bertukar atau tidak? Kita adalah teman. Orang suci Yao Guang tersenyum, dan rambutnya bersinar dengan cahaya keemasan. Tidak bagus, mereka akan datang. Li Deseng gemetar, dan suaranya sangat tidak wajar. Dia telah menonton dari samping dan tidak berpartisipasi. Sekarang dia tiba-tiba berbicara, semua orang terkejut. Di tepi area terlarang awal mutlak, dua sosok berdiri berdampingan seperti dua batu nisan, tinggi dan menakutkan, kuat dan kuat. Makhluk yang satu lagi seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut putih yang mematikan, dan bahkan wajahnya pun seperti ini. Wujud manusianya tegak, dan saat ini menatap lurus ke depan. Pupil matanya berwarna hijau tua, dan aura pahit menerkam. Itu seperti binatang buas purba, membuat orang menggigil. Kedua makhluk itu tidak mengejar mereka. Ketika mereka mencapai tepi area terlarang awal mutlak, mereka berhenti dan dengan dingin menatap mereka. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, mereka masih memberikan perasaan takut. Mereka segera terbang menjauh, tidak lagi menyebutkan darah Phoenix dan emas murni. Jika kedua makhluk itu mengejar mereka, mereka mungkin akan mati di sini. Mereka telah melalui begitu banyak kesulitan untuk melarikan diri dari area terlarang awal mutlak. Jika mereka mati di luar, mereka akan benar-benar mati dengan penyesalan abadi. Tiba-tiba, sekitar selusin sosok muncul di depan mereka, dengan cepat datang untuk menyambut mereka. Adik laki-laki, adik perempuan, apakah itu kamu? Orang-orang itu mengirimkan suara dari jauh. Ye Fan mengutuk dalam hati. Orang-orang dari alam penggetar cahaya telah muncul, menghalangi jalan mereka. Orang suci Yao Guang dan Yao Xi berjalan maju dan bertemu dengan orang-orang itu. Mereka secara tidak sengaja menghalangi jalan Ye Fan. Di kejauhan, gaun-gaun berkibar tertiup angin saat sekelompok sosok seperti peri terbang. Murid-murid kolam giok juga bergegas dan menemukan jalan mereka ke sini. Syukurlah kalian selamat dan sehat. Murid-murid muda itu mengelilingi mereka, menanyakan apa yang telah terjadi. Ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Yao Guang. Dia memiliki gengsi yang besar. Meskipun banyak orang di sini adalah kakak-kakak seniornya, mereka semua memakai ekspresi hormat. Bagaimanapun, dia adalah dewa masa depan. Taois, silakan ikut dengan kami.
Yao Guang mengundangnya sambil tersenyum. Saya pikir kita harus melupakannya. Karena kita sudah lolos dari bahaya, ayo kita berpisah, jawab Ye Fan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Taois memimpin jalan di area terlarang awal mutlak, dan aku berhutang budi padanya. Biarkan kami mengantar kalian dalam perjalanan. Yao Guang tersenyum. Ye Fan mengusap dagunya. Dia punya firasat buruk. Jika dia berjalan dengan Yao Guang, mungkin tidak akan ada abu yang tersisa. Tuan, mau kemana? Ye Fan bertanya pada Old Sabre Honcho. Aku ingin pergi sendiri. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Kata Old Sabre Honcho. Yao Si tersenyum manis. Dia berjalan mendekat dan berkata, Taois, mengapa kau melakukan ini? Apa kau pikir aku, Yao Guang, akan memakanmu? Pendeta kolam giok berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, karena kamu bersedia pergi bersamaku, ayo kita pergi bersama. Kami baru saja akan mengundang Anda ke kolam giok. Festival apresiasi batu akan segera dimulai. Itulah yang saya inginkan. Ye Fan mengangguk dengan cepat. Yao Si tersenyum seperti bunga dan berkata, Yao Guang dan kolam giok selalu maju dan mundur bersama. Ayo pergi bersama. Pada akhirnya, semua orang pergi bersama. Sabre Honcho tua tidak pergi sendirian. Lebih dari 1000 mil jauhnya adalah area pertambangan tanah suci. Ada banyak orang di sana. Setelah mereka tiba di area pertambangan, mereka tidak berhenti lama. Mereka langsung naik ke platform giok misterius dengan pola dao yang diukir di atasnya dan mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan ke kota asal. Angin puyuh hitam berhembus entah dari mana di area terlarang awal mutlak. Kami akan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu untuk menghindari kecelakaan. Ini adalah penjelasan dari seorang tetua kolam giok. Kota Origin terletak di tengah-tengah area pertambangan. Jaraknya sekitar 30.000 mil dari tambang kuno awal mutlak. Setelah memasuki kehampaan yang gelap gulita, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan perjalanan melalui kehampaan. Saat mereka memasuki kota asal, langit timur sudah berubah menjadi putih. Langit berangsur-angsur menjadi cerah. Ye Fan sebenarnya ingin pergi sendirian, tapi dia tidak bisa. Dia menyadari bahwa orang-orang di tanah suci Yao Guang menatapnya dari waktu ke waktu. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang orang-orang di kolam giok. Dia tidak ingin berjalan dengan orang-orang dari tanah suci Yao Guang. Segera setelah itu, Ye Fan diatur oleh para wanita di kolam giok untuk beristirahat di halaman kecil. Scarlet Phoenix Blood Gold, kamu terlalu menarik. Ye Fan mengambil keputusan. Kali ini, dia akan memasuki kolam giok dan mendapatkan bagian istana Dao dari kitab suci Kaisar Barat. Kalian mengincar emas darah Scarlet Phoenix, sebuah benda suci yang eksklusif untuk Kaisar kuno. Aku hanya ingin melihat kitab suci kuno kalian. N. Chapter 237-6 Keabadian Terlarang. Tidak lama setelah mereka tiba dengan selamat di kota asal, Old Sabre Honcho menghilang tanpa jejak. Li Deseng tidak pergi. Orang-orang di tanah suci Yao Guang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, dan wanita dari kolam giok juga mengundangnya. Mata dunia bawah tidak bisa dikembangkan. Itu adalah bakat bawaan yang langka di dunia. Ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, jadi semua kekuatan besar ingin mengikatnya. Di sore hari, Ye Fan tidur siang dan kemudian keluar rumah. Li Deseng juga membuka pintu, dan keduanya tinggal di halaman kecil yang tenang. Di halaman, ada sekelompok bebatuan dengan mata air yang bergemericik di atasnya. Di sebelahnya terdapat teralis anggur yang penuh dengan buah anggur berwarna ungu seperti batu akik, dan dedaunan hijau bertebaran di tanah untuk memberikan keteduhan. Di bawah teralis tanaman anggur terdapat meja batu dan kursi batu untuk tempat duduk orang. Aroma teh tercium di udara. Keduanya duduk di bawah naungan pohon anggur dan mengobrol dengan santai. Pendeta Tao, teknik kejadianmu benar-benar menakjubkan. Metode seperti itu luar biasa. Anda bisa pergi ke tempat berbahaya manapun di dunia. Wajah Li Deseng penuh dengan kerinduan. Lupakan saja. Saya beruntung kali ini. Kecuali Kaisar, siapapun yang memasuki tanah terlarang awal mutlak secara tidak sengaja akan mati. Ye Fan mengatakan yang sebenarnya. Jika Bapak leluhur generasi keempat tidak membuka jalan di hutan pinus, dan jika Kaisar alam semesta abadi tidak menerobos punggungan matahari yang jatuh, mereka pasti sudah mati. Pasti ada tanah iblis lain yang belum mereka lihat. Jika mereka masuk lagi dan jatuh ke tanah yang tidak dikenal dan aneh, mereka akan hancur, belum lagi tambang kuno yang sebenarnya. Pendeta Tao, bagaimana Anda mengembangkan teknik kejadian Anda? Li Deseng sangat iri. Apakah kamu tertarik juga? Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman.
Li Deseng mengangguk dan berkata, saya menantikannya. Jika saya bisa belajar sedikit, saya akan melakukan apa saja. Itu bukan apa-apa. Saya akan mengajari Anda beberapa hal di masa depan. Bisakah kau benar-benar mengajariku? Kau sangat berbakat. Mata dunia bawah sangat langka sejak zaman kuno. Mencari sumbernya dan mengunci urat nadi naga sebagian besar dilakukan di bawah tanah, jadi kamu sangat dibutuhkan. Pendeta Tao, terimalah aku sebagai muridmu. Li Deseng sedikit bersemangat. Tidak perlu menerima saya sebagai murid. Anda dan saya telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama. Mengajari Anda beberapa jurus bukanlah masalah. Dari sekte mana kamu berasal? Tanya Ye Fan sambil menyesap teh. Li Deseng ingin mempelajari teknik Genesis, sementara Ye Fan ingin mencari tenaga kerja gratis. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka akrab. Aku akan mencarimu saat aku bebas nanti. Akhirnya, Ye Fan berdiri sambil tersenyum. Anggota Jade Lake beristirahat di sini dan tidak ingin pergi. Mereka ingin kembali ke tanah terlarang awal mutlak. Ye Fan mengetahui bahwa Danau Giok telah menemukan sebuah tambang yang ditinggalkan di tepi alam permulaan mutlak. Mereka telah mengangkut beberapa batu aneh dari sana dan akan melanjutkan pekerjaan mereka. Di malam hari, Ye Fan bertemu dengan pendeta Danau Giok dan belajar lebih banyak tentang situasinya. Peri, mengapa kamu menggali tambang yang ditinggalkan? Apa yang istimewa dari batu-batu itu? Karena Anda mahir dalam teknik Genesis, Anda pasti pernah mendengar tentang penindasan Genesis. Pendeta Danau Giok berdiri di dekat bebatuan. Di bawah matahari terbenam, seluruh tubuhnya diwarnai dengan lapisan cahaya suci berwarna merah keemasan. Tentu saja aku tahu. Apakah Anda perlu menyegel beberapa batu kejadian? Ye Fan tergerak. Batu-batu yang ditambang tidak harus dibelah. Beberapa sekte akan menyimpannya. Namun, seiring berjalannya waktu, lapisan luar batu itu perlahan-lahan akan rontok setelah meninggalkan vena asal. Pada saat ini, orang biasa akan langsung mengupas lapisan luarnya dan mengeluarkan batu kejadian. Namun, ada saat-saat khusus ketika orang tidak ingin batu kejadian melihat cahaya matahari. Mereka akan menemukan cara untuk menyegel batu kejadian. Tentu saja, ini semua adalah batu kejadian. Menurut pengalaman masa lalu, lapisan luar batu kuno di tanah terlarang awal mutlak adalah bahan terbaik untuk menyegel batu kejadian. Batu kejadian macam apa itu? Orang biasa jarang menggunakan teknik penindasan kejadian. Ye Fan tidak mengerti. Lapisan luarnya akan rontok, jadi mereka bisa mengambil batu kejadian. Mengapa mereka perlu menyegelnya lagi? Ini adalah sekumpulan batu yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Ini sangat penting, jadi kami tidak bisa membukanya begitu saja. Kali ini, kami mengundang semua ahli di dunia yang mahir dalam teknik kejadian untuk menemukan cara menyegelnya dengan aman, jawab pendeta wanita dari Danau Giok. Berdiri di dekat bebatuan, dia tampak seperti anggrek di lembah yang kosong. Teknik penindasan kejadian tidak berhasil. Ye Fan terkejut. Batu kejadian macam apa itu? Bahkan teknik penindasan kejadian tidak bisa menyegelnya. Ini terlalu aneh. Tiba-tiba, Ye Fan teringat akan 9 buah batu yang dipajang di Danau Giok. Salah satunya tampak seperti lautan darah, dan yang lainnya mengandung kekuatan iblis. Ye Fan ketakutan. Ini hanya 2 dari batu-batu dari kelompok itu. Mereka kemungkinan besar adalah yang paling biasa. Seperti apa inti dari batu itu? Dia berpikir bahwa kumpulan batu ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Bahkan jika dia pergi ke tanah suci Danau Giok, itu tidak akan aman. Biji limbah di area terlarang awal mutlak mengandung lapisan luar batu tertua. Ini adalah bahan penyegel terbaik. Seharusnya tidak bisa menyegelnya, kan? Dia menatap pendeta wanita Danau Giok, bingung. Tidak ada gunanya. Kami mengangkut banyak batu aneh dari area terlarang awal mutlak, tapi mereka tidak bisa menyegelnya. Pendeta wanita dari Danau Giok menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Ye Fan mengerutkan kening. Batu semacam ini di luar imajinasinya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pendahulu meninggalkan batu-batu ini. Dia mengatakan bahwa jika kita perlu menyegelnya suatu hari nanti, kita hanya bisa menggunakan 6 batu kuno dari area terlarang awal mutlak. Namun, kami hanya menemukan 2 di antaranya. Apa? Ye Fan terkejut. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. 6 segel untuk dewa, yang legendaris adalah teknik kejadian teratas. Itu membutuhkan 6 jenis kulit batu asal ilahi sebagai bahannya. Itu bisa menyegel tidak hanya batu kejadian, tetapi juga gunung, sungai, dan bumi. Itu bisa menyegel para ahli yang kuat. 6 segel untuk para dewa, dicatat dalam kitab sumber surga, tetapi hanya ada beberapa kalimat.
Sangat sulit untuk dipahami dan dimengerti. Kitab Sumber Surga memiliki catatan bahwa itu adalah teknik kejadian hipotetis. Itu mungkin tidak dapat digunakan dengan sukses. Peri, bolehkah saya bertanya dari mana batu-batu itu berasal? Ye Fan terkejut dan bingung. Sebenarnya, tidak ada salahnya memberitahumu. Batu-batu itu ditinggalkan oleh orang yang luar biasa dengan teknik kejadian yang tak tertandingi, jawab pendeta Danau Giok. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia tiba-tiba teringat pada seseorang, Zhang Lin, guru Tao Yuan generasi kelima. Di masa lalu, guru Tao Yuan ini memiliki hubungan khusus dengan Jade Lake. Pendeta wanita Jade Lake adalah orang kepercayaannya, dan dia adalah tamu kehormatan Jade Lake. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa dia adalah pelindung hukum luar Danau Jade. Guru Tao Yuan mewakili puncak dari teknik kejadian. Batu-batu yang ditinggalkan oleh orang seperti itu tidak terbayangkan. Mereka memang ditinggalkan oleh orang yang luar biasa, Zhang Lin. 9 batu aneh yang dipamerkan di Jade Lake hanyalah kerak dari salah satu batu. Ye Fan mengerutkan kening. Asal-usul dari 9 buah material batu itu terlalu hebat, membuatnya menghirup udara dingin. Salah satu batu yang dipamerkan hari itu memiliki berat 2000 kg. Itu hanya kerak batu dan bukan batu utama. Seberapa besar batu itu? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengarkan dengan tenang. Dia akan segera memasuki Jade Lake, jadi dia harus memahami hal ini dengan jelas. Zhang Lin adalah orang yang penuh dengan legenda. Dia melakukan perjalanan jauh ke dalam pegunungan dan tanah kuno, menjelajahi tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mengumpulkan banyak batu sepanjang hidupnya. Di antara mereka, ada 3 yang tidak bisa dia pahami. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya, dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dia tidak membelahnya dan memberikannya kepada Jade Lake. Bukankah totalnya ada 7 batu? Bagaimana dengan 4 lainnya? Ye Fan bertanya. 4 lainnya misterius. Mereka ditemukan oleh Ibu Suri dari setiap generasi. Mereka sangat istimewa. Mereka bahkan lebih tua dari 3 lainnya. Sayangnya, tidak ada catatan tentang mereka. Zhang Lin pernah mengagumi 4 buah batu tersebut, karena kulit batu dari keempat batu tersebut telah lepas. Mereka telah disegel dengan metode yang mirip dengan 6 segel untuk dewa, tapi itu jelas bukan 6 segel untuk dewa. Selain murid guru Tao Yuan, ada orang lain yang mengetahui teknik kejadian yang paling dalam. Ye Fan bingung, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Zhang Senior mempelajarinya selama lebih dari beberapa bulan dan memujinya. Dia mengatakan bahwa semua metode itu terhubung, kata pendeta Danau Giok. Keempat batu itu kuno. Mereka digali oleh orang-orang kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka semua disegel dan kemudian diperoleh oleh Ibu Suri Danau Giok. Ini adalah kesimpulan dari nenek moyang pertama keluarga Zhang. Batu-batu itu mungkin bukan batu yang bagus. Batu-batu kuno yang disegel oleh 6 segel larangan untuk dewa pasti memiliki asal-usul yang menakutkan. Saya merasa bahwa ketujuh batu ini bersama-sama seperti tempat yang berbahaya. Beraninya kau menyimpannya di Danau Jade. Batu-batu itu memang menakutkan. Jika kita tidak memiliki senjata pamungkas untuk menekan mereka, kita tidak akan merasa tenang, jawab pendeta wanita dari Danau Giok. Karena tidak ada orang yang cocok di Danau Jade. Ini semacam kesempatan. Pendeta wanita itu tidak melanjutkan. Ye Fan tahu bahwa Zhang Lin pasti telah melihat sesuatu dan menunjukkannya. Dia bahkan lebih penasaran. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari batu-batu kuno itu. Kita bisa menemukan beberapa garis keturunan khusus dan menggunakannya dengan teknik kejadian yang kuat. Jika ada orang yang cocok di Danau Jade, kita bisa membelah batu-batu itu. Saat akan memasuki Jade Lake, Ye Fan belajar tentang hal-hal ini, yang sangat membantunya. Pada akhirnya, pendeta wanita Danau Jade pergi tanpa menyebutkan apapun tentang emas darah Phoenix. Malam itu berkabut, dan halaman itu sangat sunyi dan damai. Saat itu sudah malam, dan kota asal diterangi oleh lampu. Ah! Sebuah jeritan menyedihkan terdengar, sangat tiba-tiba. Ah! Ah! Jeritan itu sangat cepat, seolah-olah pedang iblis membunuh orang secara terus-menerus. Itu sangat cepat sehingga tak terbayangkan. Apa yang terjadi? Halaman itu kacau balau. Perlu dicatat bahwa orang-orang dari Tanah Suci Yao Guang dan Tanah Suci Danau Giok tinggal di sini. Siapa yang berani membunuh mereka? Tidak baik. Seorang tetua terbunuh. Teriakan, teriakan, dan teriakan datang dari halaman Tanah Suci Yao Guang. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin orang terbunuh. Teriakan itu tak henti-hentinya. Ye Fan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Meskipun mereka tidak datang untuk Danau Jade, itu tidak benar.
Apakah mereka di sini untuk Phoenix Blood Gold? Hati Ye Fan tenggelam. Dia berlari keluar dari halaman seperti hantu, menghilang ke dalam kegelapan. Hampir seketika, dia melihat sosok tinggi dengan rambut abu-abu yang mencapai tanah menghilang ke dalam rumahnya tanpa suara. Makhluk tak dikenal dari area terlarang awal mutlak. Seharusnya tidak. Ah! Jeritan muncul dari waktu ke waktu. Beberapa murid dari Jade Lake juga terbunuh. Chapter 238 Serigala Hitam. Ye Fan berada dalam kegelapan, diam-diam memperhatikan segala sesuatu di halaman. Sosok tinggi berambut abu-abu itu sekuat gunung besi, tapi dia diam dan cepat seperti hantu. Dia langsung menuju ke kamarku. Tujuannya jelas. Halaman depan dipenuhi dengan teriakan dan jeritan. Banyak sosok terbang ke langit, tetapi mereka ditebas tanpa ampun, darah memercik di mana-mana. Ye Fan ketakutan. Penyusup itu terlalu kuat. Dia menahan napas dan bersembunyi di kegelapan, diam-diam mengamati. Langkah kaki terdengar. Murid-murid perempuan dari Danau Giok bergegas ke halaman. Pintu di sebelah mereka terbuka dengan suara berdecit. Wajah Li Deseng pucat pasi. Dia bergegas masuk ke dalam seolah-olah dia telah menggenggam sedotan penyelamat. Dia tinggal di halaman yang sama. Bang! Kamar Ye Fan hancur. Jendelanya pecah, pilarnya patah, dan ubinnya beterbangan kemana-mana. Sosok abu-abu berdiri di dalam asap dan debu seperti dinding iblis. Siapa kau? Teriak seorang murid perempuan dari Danau Giok. Kakak peri, dia bukan manusia. Dia adalah monster dari area terlarang awal mutlak. Lari cepat. Li Deseng menangis dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Rambut abu-abu di kepala makhluk tinggi itu jatuh ke tanah, menutupi wajahnya. Untaian cahaya bulan merembes melalui rambut dan masuk ke dalam sepasang lubang hitam di matanya, membuatnya terlihat sangat menakutkan di malam hari. Murid-murid Danau Giok mundur. Makhluk ini terlalu berbahaya. Itu memberi mereka perasaan yang tidak bisa mereka tolak. Mereka ingin melarikan diri, tapi mereka terkunci. Mereka merasa bahwa jika mereka melakukan gerakan besar, mereka akan mengalami serangan yang dahsyat. Suara gemuruh yang tumpul terdengar, yang membuat orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Makhluk berambut abu-abu itu berlari dengan satu langkah. Dentang, dentang. Cahaya surgawi berkelebat, dan 6 senjata dihancurkan oleh tangan kosongnya. Tanah ditutupi dengan pecahan tembaga dan besi. Puff! Di saat yang sama, ia memancarkan kabut abu-abu tebal. Segera setelah itu melesat, 6 murid Danau Giok bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Mereka hancur berkeping-keping. Darah memercik di mana-mana, dan pakaian mereka berlumuran darah. Ye Fan terkejut. Makhluk berambut abu-abu itu terlalu kejam. Hanya dalam satu pertukaran, itu telah mengakhiri 6 kehidupan baru. Seorang pria dan wanita turun dari langit. Salah satunya adalah tetua alam pengocok cahaya, sementara yang lain adalah tetua Danau Giok. Mereka menyerang makhluk berambut abu-abu itu pada saat yang bersamaan. Mengaum. Kekuatannya tak tertandingi, dan api ganas meluap ke langit. Dengan pedang darah di tangan, ia bergegas maju. Rambut abu-abunya menari-nari, menutupi seluruh langit dengan warna abu-abu seperti air terjun. Pedang darah di tangannya menghancurkan senjata tetua Yao Guang dan merobek tubuhnya. Pedang itu menerobos masuk, darah memercik di mana-mana. Kekuatan semacam ini tak tertandingi. Ketika pedang darah sepanjang 2 meter menyapu, tetua Danau Giok tidak bisa melarikan diri dan dipotong-potong. Itu sederhana dan langsung, kejam dan efektif, kejam dan tanpa ampun. Kekuatan hidup Ye Fan berkurang ke level terendah, dan fungsi tubuhnya hampir berhenti. Makhluk berambut abu-abu ini tak tertandingi. Itu adalah Raja Iblis yang masih hidup, jadi dia tidak punya pilihan selain bersembunyi dengan baik. Cahaya berdarah itu memiliki panjang beberapa ratus meter. Saat melesat melintasi langit, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan dan terbang menuju jalan utama. Apakah itu benar-benar makhluk dari area terlarang awal mutlak? Ye Fan dengan cepat bergegas keluar dan menyeret Li Deseng keluar dari gunung palsu di halaman lain yang jaraknya puluhan meter. Jangan bunuh aku. Saya memiliki kulit tebal dan daging tebal. Aku tidak enak. Li Deseng memeluk kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Ye Fan menamparnya untuk membangunkannya. Dia bertanya, kamu memiliki mata dunia bawah-bawaan. Apakah itu benar-benar makhluk dari area terlarang awal mutlak? Itu pasti. Apakah kamu tidak melihat seperti apa bentuknya? Li Deseng sedikit tenang ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Fan, tetapi matanya masih dipenuhi dengan ketakutan. Apakah Anda menggunakan mata dunia bawah? Ye Fan menggelengkan bahunya.
Bagaimana aku bisa peduli tentang itu? Aku bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan diri. Mungkinkah itu palsu? Li Deseng melihat sekeliling dengan panik dan berkata, Pendeta Tao, kita harus pergi dengan cepat. Jaraknya kurang dari 10 meter darimu, tapi tidak membunuhmu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini, Ye Fan berkata dengan suara rendah, kamu bersembunyi dalam kegelapan dan melihat apakah itu makhluk dari area terlarang awal mutlak atau seseorang yang berpura-pura menjadi makhluk itu. Setelah mengatakan ini, dia menghilang ke dalam malam. Makhluk berambut abu-abu itu langsung pergi ke rumahnya. Mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Tetua Agung dari Sekte Cahaya Yao dan Danau Giok tidak ada di sini, jadi mereka tidak bisa menghentikannya. Dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Orang-orang di Danau Giok juga tidak bisa melindunginya. Ye Fan ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang, jadi dia mungkin bisa melarikan diri. Dia menemukan sebuah tempat, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak. Dia melemparkan jubah Tao berwarna abu-abu ke dalam tungku ilahi api Li dan membakarnya menjadi abu. Dia berubah menjadi seorang pemuda yang mengenakan pakaian ungu. Seni agung pengubah langit dan bumi telah mencapai tingkat awal. Tidak hanya dia bisa mengubah penampilannya, tapi bahkan semangat dan auranya bisa sangat berbeda. Tidak. Dia berhenti lagi. Jika itu bukan makhluk tak dikenal dari area terlarang awal mutlak dan datang untuk emas darah Phoenix murni, ia pasti telah memikirkan segala macam kemungkinan. Mungkin itu sudah menunggu di luar. Jika dia keluar dengan gegabah, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian sepasang mata itu dalam kegelapan. Tidak baik untuk berlari sekarang, jadi dia menyembunyikan dirinya. Di halaman depan, suara pembunuhan mengguncang langit. Seekor makhluk dengan bulu putih di sekujur tubuhnya melesat ke udara, memegang pedang besi hitam pekat di tangannya. Hampir setiap kali pedang itu menebas, segumpal besar darah akan memercik. Itu tak terbendung. Bahkan para tetua dari 4 alam rahasia ekstrim tidak bisa menghentikannya. Makhluk menakutkan ini membunuh tanpa mengedipkan mata dan menyapu semua yang dilewatinya. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Apakah itu benar-benar makhluk dari area terlarang awal mutlak? Tapi kenapa makhluk berambut abu-abu itu menyelinap ke arah kediamanku? Ye Fan dengan hati-hati memikirkannya. Dia mengeluarkan kura-kura hijau dari tubuhnya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa makhluk ini tertarik padanya. Bunuh. Tetua Agung telah kembali. Seseorang berteriak. Semua orang tidak lagi takut. Di saat yang sama, faksi besar lainnya di kota asal juga datang untuk membantu. Teriakan pertempuran mengguncang langit saat banyak sosok bergegas mendekat. Ye Fan sekali lagi berubah menjadi pendeta Tao dan bergegas mendekat, menyeret Li Deseng keluar. Dia berteriak, perhatikan baik-baik makhluk berambut putih itu untukku. Apakah itu makhluk dari area terlarang awal mutlak? Li Deseng gemetar saat dia menatap ke langit. Sosok berambut putih itu akan menghilang dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Ye Fan pun tercengang. Bahkan tetua agung dari alam pengocok cahaya tidak bisa mengejarnya. Ini, ada kabut misterius di tubuhnya. Saya tidak bisa memastikannya. Suara Li Deseng bergetar. Ye Fan mendorongnya menjauh. Tanpa penundaan, dia bergegas masuk ke dalam kegelapan, sekali lagi berubah menjadi pemuda yang tidak dikenal. Kemudian, dia memanfaatkan faksi besar di kota asal untuk melarikan diri dari halaman. Bahkan jika makhluk berambut abu-abu itu memata-matai dia dalam kegelapan, dia tidak perlu khawatir. Sekarang sedang kacau, dan ada banyak orang yang keluar masuk. Dia bukan satu-satunya. Senjata pengorbanan yang didambakan oleh Kaisar Kuno Agung bahkan dalam mimpi mereka. Ini benar-benar meresahkan. Ye Fan merasa bahwa itu bukanlah makhluk dari area terlarang awal mutlak. Ada kemungkinan seseorang menyamar sebagai makhluk itu untuk memulai pembantaian demi Phoenix Blood Scarlet Gold miliknya. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan Danau Giok pun tidak bisa melindunginya. Old Sabre Honcho, anak suci alam pengocok cahaya, atau... Ye Fan berpikir kembali. Makhluk berambut abu-abu itu telah menggunakan pedang darah sepanjang 2 meter dan selebar kaki. Itu telah menebas alam pengocok cahaya dan para tetua Danau Giok dengan satu tebasan. Kekuatan semacam itu membuat hati seseorang menjadi dingin. Old Sabre Honcho menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik, dan kekuatannya yang sebenarnya tak terduga. The Light Sucking Realm Saint Child berada di alam rahasia ketiga. Dia sangat berbakat, dan kemampuan bertarungnya sebanding dengan Raja Ilahi dengan level yang sama. Di alam rahasia 4 tingkat, dia hampir tak terkalahkan. Adapun membelah menjadi 2, itu sama sekali bukan masalah.
Selain Ye Fan, kultivator lain yang memasuki puncak alam rahasia Istana Zi Suci dapat terpecah menjadi 5 dewa. Malam itu, seluruh kota asal tidak tenang. 27 orang dari alam pengocok cahaya meninggal, termasuk 4 tetua dari alam rahasia ketiga. 18 orang dari Danau Giok tewas, termasuk 2 tetua dari alam rahasia 4 tingkat. Sebanyak 45 orang pembudidaya terbunuh, semuanya dengan satu tebasan. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan pedang darah, dan tidak ada yang bisa menahan kekuatan pedang besi. Kedua makhluk itu bergegas mendekat, dan kedua Grid Sage menderita kerugian besar. Ketika langit menjadi cerah, berita itu mengguncang seluruh wilayah dan menyebar ke semua area pertambangan. Beberapa tetua agung dari alam pengocok cahaya dan Danau Giok bergegas mendekat. Seseorang berani menyerang tanah suci dan melambaikan pisau daging berwarna darah. Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan, dan banyak pasukan di wilayah utara menjadi khawatir. Begitu banyak orang dari alam pengocok cahaya telah meninggal, jadi kemungkinan besar itu adalah Old Sabre Honcho. Ye Fan terkejut. Apakah benar benda tua itu yang melakukannya? Ye Fan mengusap dagunya karena kebiasaan. Dia tinggal di kota asal dan diam-diam mengamati badai. Sejumlah besar pembudidaya kuat dari 2 tanah Grid Sage bergegas mendekat. Wilayah ini sangat bergejolak, dan sama sekali tidak damai. 3 hari kemudian, Ye Fan meninggalkan kota asal. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan yang terbaik baginya adalah meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Dia punya cara lain untuk memasuki Danau Giok, tapi dia tidak bisa menggunakan identitasnya sebagai Taois lagi. Dia memiliki emas darah Phoenix, sebuah benda suci yang eksklusif untuk kaisar kuno yang agung, dan itu cukup untuk mengguncang dunia. Dia pasti akan mati jika dia melihat cahaya hari. Setengah bulan kemudian, Ye Fan melewati area tanah merah yang luas dan meninggalkan area pertambangan yang luas. Dia berjalan menuju oasis dan kembali ke benteng batu di sebelah Gunung Ungu. Begitu dia mendekati benteng batu, bayangan hitam besar menerkam. Kecepatan Ye Fan sangat cepat, dan dia tak tertandingi di alam rahasia Istana Zi Suci, tapi dia masih tidak bisa menghindar. Dia didorong ke tanah, dan cakar hitam yang besar dan tajam menekannya. Itu sangat tebal. Ye Fan menamparkan, menghentikan cakar hitam itu. Dia membalikkan badan dan duduk, menunggangi bayangan hitam itu. Itu sebenarnya adalah seekor anjing besar, jauh lebih besar dari anjing pada umumnya. Bentuknya seperti seekor sapi, dan tubuhnya sehitam tinta. Kepalanya berbentuk persegi dan telinganya besar, dan bahkan lebih besar dari harimau. Bang! Anjing hitam besar itu sangat kuat dan gesit. Dengan lemparan yang ganas, itu membuat Ye Fan terbang, yang sangat mengejutkannya. Anjing hitam besar itu mengeluarkan air liur ke arahnya dengan cara yang sangat berlebihan. Anjing itu terus-menerus menjilati lidahnya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap kemarahan, dia menamparkan. Wosh! Dia tidak menyangka anjing besar itu begitu cepat. Anjing itu menghindar ke samping seperti sambaran petir hitam, dan kemudian membuka mulutnya yang berdarah, menggigit ke arahnya. Bang! Ye Fan menamparkan, dan anjing besar itu terhuyung-huyung. Anjing itu sama sekali tidak terluka, dan sebaliknya, sebagian besar pakaiannya digigit. Dia sangat terkejut. Apakah anjing ini telah menjadi roh? Tetapi bahkan jika itu adalah roh anjing, itu tidak bisa menghentikannya. Dari mana anjing liar ini berasal? Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menghancurkanmu berkeping-keping. Kamu adalah anjing liar. Anjing hitam besar itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Kali ini, giliran Ye Fan yang terhuyung-huyung. Dia terkejut. Anjing ini benar-benar bisa berbicara. Itu benar-benar telah menjadi roh. Roh anjing. Tidak ada gading yang keluar dari mulut manusia. Apakah kamu tahu bagaimana cara berbicara? Anjing hitam besar itu menerkam dengan ganas, dan giginya seputih pisau. Itu mengarahkan gigitan mematikan pada Ye Fan. Adik laki-laki Ye, kamu sudah kembali. Wang Su keluar dari benteng batu, dan kebetulan melihatnya, menunjukkan ekspresi gembira. Ada roh anjing liar di sini. Jangan datang, itu agak aneh. Tunggu sampai aku mengurusnya, dan kita akan makan daging anjing hitam malam ini. Masih belum pasti siapa yang akan memakan siapa. Anjing hitam besar itu meraung, menerkam ke depan lagi. Adik Ye, jangan menyerang. Itu hewan peliharaan Zhang Wuye, kamu tidak boleh memakannya. Wang Su berteriak keras, dan pada saat yang sama, berteriak pada anjing hitam besar itu, Kaisar Hitam, jangan menggigit orang. Itu adalah dermawan dari benteng batu kita. Orang-orang di benteng batu itu terkejut, dan banyak orang berlari keluar.
Adik laki-laki Ye sudah kembali. Kaisar Hitam, jangan menggigit sembarangan. Itu dibawa kembali oleh Zhang Wuye. Namanya Kaisar Hitam, dan sudah mendapatkan kecerdasan. Sekelompok besar orang dengan antusias mengelilingi mereka. Ketika Ye Fan mendengar bahwa anjing hitam besar ini dibawa kembali oleh Zhang Wuye, dia sangat terkejut. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk membunuhnya. Namun, anjing hitam besar ini tidak mau melepaskannya. Anjing itu memamerkan giginya, dan terus menggigitnya, menggigit sebagian besar pakaiannya. Sial, kamu bahkan lebih ganas dari anjing berekor botak. Ye Fan menamparnya beberapa kali, dan merasa seolah-olah dia menabrak dinding besi. Suara dentang terdengar, dan jika dia tidak menggunakan teknik Battle Sein, dia tidak akan bisa menggerakkannya sama sekali. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya, dan mengeluarkan serangkaian suara serak. Namun, anjing itu tidak menggigit tubuhnya, dan hanya merobek-robek pakaiannya. Sial, itu benar-benar anjing berekor botak. Pantas saja itu sangat galak. Ye Fan sedikit terdiam. Adik kecil Ye, kamu telah kembali. Kamu tidak digigit anjing ekor botak itu, kan? Kaki si idiot Lei Bo tidak menyentuh tanah, dan dia berlari dari jauh. Kecepatannya sangat cepat, dan tingkat kultivasinya meningkat lagi. Namun, ketika dia mendekat dan melihat anjing hitam besar di kerumunan, wajahnya langsung memucat, dan dia berkata, saya salah menyebutnya, itu Kaisar Hitam. Tunggu sebentar, ada apa dengan anjing berekor botak ini? Ye Fan memanggil Wang Su dan Lei Bo. Sebelum mereka berdua bisa berbicara, anjing hitam besar itu memamerkan giginya, dan berkata, jika kamu berani memanggilku anjing berekor botak lagi, kaisar ini akan menghancurkanmu. Kamu, roh anjing hitam, benar-benar menyombongkan diri tanpa malu-malu. Ye Fan melihat ke arah Wang Su dan Lei Bo, dan berkata, benteng batu tidak akan ditempati oleh roh anjing ini, kan? Jangan khawatir, kalian tidak perlu takut. Aku bisa membakarnya sampai mati dengan api, dan membiarkan kalian makan daging anjing. Tidak ada hal seperti itu. Kaisar Hitam benar-benar sangat baik. Dengan adanya di sini, keamanan benteng batu tidak akan menjadi masalah di masa depan. Adik Ye, jangan salah paham. Kaisar Hitam benar-benar anjing yang baik. Semua orang menjelaskan bersama. Ye Fan dengan cepat mengerti bahwa anjing ini adalah bayangan hitam yang pernah menyambar seluruh daging domba panggang di pesta api unggun. Kemudian, ia muncul beberapa kali lagi, dan pada akhirnya, ia tinggal di rumah Zhang Wuye. Ngomong-ngomong, anjing hitam besar ini tidak hanya makan dan minum secara gratis. Dia pernah membawa kembali beberapa buah origin sauce. Ye Fan tiba-tiba merasakan gelombang kengerian. Anjing hitam besar ini tidak mungkin hal yang mengikutinya keluar dari Gunung Ungu, kan? Kaisar Hitam, jangan sakiti orang, adik Ye adalah orang yang baik. Pada saat ini, Zhang Wuye menerima berita itu, dan berjalan keluar dari benteng batu dengan bantuan tongkat. Anjing hitam besar itu lebih besar dari harimau yang ganas, dan lebih kuat dari banteng besar. Sambil mengibas-ngibaskan ekornya, anjing itu tiba di depan Zhang Wuye. Apakah ini benar-benar makhluk yang keluar dari Gunung Ungu? Ye Fan bingung di dalam hatinya. Dia menghampiri Zhang Wuye, dan berkata, Tuan kelima, anjing berekor botak ini. Anak nakal, kamu bosan hidup, kan? Siapa anjing berekor botak itu? Anjing hitam besar itu memamerkan giginya, gigi taringnya melotot, dan matanya yang besar seperti lonceng tembaga. Benar, kamu boleh memanggilku seperti itu. Anjing hitam besar itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Pantatku, Kaisar Hitam. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Kaisar Suci kuno? Ye Fan meliriknya sekilas, dan berkata, demi para tetua benteng batu, aku tidak akan memanggilmu anjing berekor botak. Aku akan memanggilmu serigala besar. Anjing hitam besar itu menjadi marah, dan berkata, mengapa kaisar ini tidak bisa dibandingkan dengan kaisar suci kuno? Saya tidak ingin menghancurkan Anda sekarang. Chapter 239 Kaisar Hitam. Anjing hitam besar itu sekuat banteng. Dia memiliki kepala persegi dan telinga yang besar, dan giginya seputih salju seperti belati. Giginya sangat tajam, dan dia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah terang. Nada bicaranya sangat tegas, dan dia menganggap dirinya sebagai Kaisar Hitam. Ye Fan menatapnya, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat ada yang salah dengan itu. Anjing hitam besar ini tidak memiliki ki iblis, dan juga tidak memiliki fluktuasi kekuatan dewa. Namun, otot dan tulangnya seperti tembaga dan besi, dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ayo kembali ke benteng batu dan makan domba panggang utuh, seru Zhang Wuye, bersandar pada tongkatnya.
Di bumi merah di wilayah utara, daging sapi dan daging kambing adalah daging yang paling umum. Sangat sulit untuk makan makanan lezat dari pegunungan dan laut. Ye Fan merenung. Apakah anjing hitam besar ini benar-benar makhluk yang mengikutinya keluar dari Gunung Ungu? Tapi itu sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tidak ada orang dari desa-desa di sekitarnya yang hilang, kan? Ye Fan bertanya. Wang Su menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak King Xia ditembus, para bandit dalam jarak 500 li semuanya menghilang tanpa jejak. Tidak ada lagi bandit, wilayah ini sangat damai. Apa maksudmu? Apa kau pikir aku akan membuat masalah di sini? Anjing hitam besar itu memang sangat cerdas, dan dia langsung mengerti apa yang ingin dikatakan Ling Han. Ye Fan mengabaikannya. Anjing hitam besar ini memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi tidak bijaksana untuk terlibat konflik dengannya. Perjamuan itu sangat meriah. Sekelompok besar orang, pria dan wanita, tua dan muda, duduk di tanah di udara terbuka. Api menari-nari, dan daging yang dipanggang mengeluarkan suara mendesis. Tetesan minyak terus-menerus jatuh ke dalam api, dan aromanya tercium di udara. Anjing hitam besar melahap makanannya, menjauh dari api unggun. Ye Fan bertanya pada Zhang Wuye, tetua, apakah Anda tahu asalnya? Saya tidak tahu. Ngomong-ngomong, pertama kali aku melihatnya, itu benar-benar membuatku takut. Zhang Wuye berkata perlahan. Akan mengherankan jika manusia biasa tidak akan takut ketika mereka melihat seekor anjing hitam besar berbicara dalam bahasa manusia. Namun, anjing hitam besar itu tidak menyakiti siapapun, dan sangat ramah terhadap Zhang Wuye. Saya melihatnya di dekat Gunung Ungu. Pada saat itu, anjing itu berkeliaran. Lei Bo segera mengenalinya sebagai bayangan hitam yang mengambil domba panggang kami. Apakah biasanya di benteng batu? Ye Fan terus bertanya. Ye Fan mengangguk pada dirinya sendiri. Anjing hitam besar ini benar-benar memiliki semacam hubungan dengan Gunung Ungu. Hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah makhluk yang mengikutinya keluar. Itu benar-benar tidak memakan ternak lain. Itu tidak melakukan hal buruk. Ye Fan masih mengkhawatirkan anjing hitam ini. Kesan yang ditinggalkan ras primordial padanya terlalu dalam. Di dunia ini, dia telah bersentuhan dengan lebih banyak bentuk kehidupan yang tidak diketahui daripada para penguasa suci agung. Itu karena jarang sekali ada orang yang melihatnya bahkan setelah ribuan tahun. Dia pernah masuk jauh ke dalam Gunung Ungu dan membangunkan beberapa makhluk, secara pribadi bertemu dengan mereka. Adapun area terlarang awal mutlak, semua orang tahu tentang hal itu, tapi tidak ada yang berani memasukinya. Hanya kaisar yang berada di akhir masa hidup mereka yang bisa masuk, dan bisa dikatakan mereka tidak bisa pergi. Mereka beruntung bisa melarikan diri kali ini. Dia benar-benar tidak melakukan sesuatu yang jahat. Aku pernah menyentuh tulangnya sebelumnya. Itu adalah anjing domestik besar yang telah berubah menjadi roh, bukan ras lain, jawab Zhang Wuye dengan pasti. Wang Su, bagaimana menurutmu? Saya tidak bisa mengatakannya. Rasanya tidak seperti anjing besar. Kepribadiannya tidak berbeda dengan manusia. Wang Su menggelengkan kepalanya. Anjing berekor botak ini terlalu tidak masuk akal. Lei Bo bergumam di samping, takut anjing hitam besar itu akan mendengarnya. Pertama kali mereka bertemu, dia telah diterkam. Pengalamannya jauh lebih buruk daripada Ye Fan. Dia telah dicabik-cabik dan digigit, dan dia juga dirusak setiap hari. Anjing berekor botak ini sangat pendendam. Bukankah aku baru saja mengejarnya? Namun, ini benar-benar aneh. Itu mengajari saya dan Wang Su beberapa teknik kultivasi khusus, kata Lei Bo. Dia mengajarimu teknik kultivasi. Ye Fan terkejut. Dia selalu menganggap dirinya sebagai kaisar hitam. Jika kita melakukan kesalahan sekecil apapun, dia akan melambaikan cakar anjingnya, keluh Lei Bo. Ye Fan hampir memuntahkan anggur yang ada di mulutnya. Anjing hitam besar ini benar-benar aneh. Teknik apa yang diajarkannya padamu? Coba saya lihat. Ye Fan mengisyaratkan Wang Su untuk menggunakan teknik mistik dan meletakkan tangannya di tubuhnya. Ini adalah teknik mistik yang sangat aneh yang secara khusus ditargetkan pada fisik khusus Lei Bo dan Wang Su. Itu menarik keluar energi misterius di dalam tulang depan mereka dan melunakkan setiap inci daging mereka. Adik laki-laki Ye, kamu tidak boleh menyebutnya anjing berekor botak. Lei Bo sering digigit olehnya karena alasan ini. Wang Su mengingatkan dengan suara rendah, dan berkata, dia datang. Kamu harus menyebutnya Kaisar Hitam. Kaisar Hitam, anjing besar ini benar-benar menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah itu benar-benar berpikir bahwa itu adalah keberadaan seperti Kaisar Suci kuno? Anjing hitam besar itu memakan 2 ekor kambing.
Kepalanya terangkat sangat tinggi, dan bulu hitam di sekujur tubuhnya sangat panjang. Bulu itu mengkilap dan berkilau seperti sutra, dan matanya sebesar lonceng tembaga. Satu-satunya hal yang tidak selaras adalah ekornya yang botak. Apakah Kaisar Hitam sudah kenyang? Zhang Wuye menepuk selimut lembut di sampingnya. Anjing hitam besar itu berbaring, dan berbaring dengan nyaman di sampingnya. Anjing besar yang ganas itu tidak peduli pada semua orang kecuali Zhang Wuye. Itu masih relatif jinak. Anak nakal, kenapa kamu selalu bersikap tidak baik padaku? Kaisar Hitam melirik Ye Fan dengan sombong. Ye Fan benar-benar ingin menamparnya. Ini benar-benar anjing ganas yang menggigit kembali. Anjing itu telah menerkamnya saat pertama kali mereka bertemu, dan sikapnya masih sama sekarang. Teknik kultivasi mental seperti apa yang kamu ajarkan pada Lei Bo dan Wang Su? Ye Fan bertanya. Secara alami itu adalah kitab suci kuno tertinggi yang diciptakan Kaisar ini. Anjing hitam besar itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Kitab suci kuno tertinggi. Apa namanya? Ye Fan bertanya sambil mendentingkan cangkir dengan orang-orang di sekitarnya dan minum. Itu disebut kitab suci Kaisar Hitam, dan itu adalah teknik rahasia tertinggi yang berkuasa di zaman kuno dan modern. Kaisar Hitam. Anda menamainya sendiri, kan? Aku telah membolak-balik semua buku kuno di Padang Gurun Timur, dan tidak ada nama seperti itu. Hanya ada beberapa kaisar kuno yang namanya mengguncang dunia. Anjing hitam besar itu meraung dengan suara rendah, dan berkata, kaisar ini meremehkan meninggalkan namanya dalam catatan sejarah. Kamu sangat sombong saat aku bilang kamu gemuk. Bahkan jika ekormu botak, berapa lama kamu bisa hidup? 300 tahun, 1000 tahun, atau 1500 tahun. Anjing hitam besar itu paling benci jika orang-orang mengatakan bahwa ia botak. Anjing itu berdiri dengan tatapan tidak baik di matanya, dan membuka mulutnya yang berdarah, ingin menerkam. Zhang Wuye buru-buru menghiburnya, membelai bulunya yang mengilap dengan tangan tua yang kasar, dan berkata, jangan marah, Kaisar Hitam. Anak nakal, jaga kata-katamu. Ye Fan mencibir, dan berkata, aku pernah mendengar tentang Kaisar Alam Semesta Abadi, Kaisar Void, dan Permaisuri Barat, tapi aku belum pernah mendengar tentang Kaisar Hitam. Dapatkah Anda membandingkannya dengan mereka? Anjing hitam besar itu ingin membalas, tetapi meskipun bertahun-tahun telah berlalu, nama ketiga kaisar itu masih memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Anjing itu memamerkan giginya, tapi pada akhirnya tidak berani mencemarkannya. Cahaya bulan terasa lembut, dan api unggun menari-nari. Para wanita muda dan pria muda di dalam benteng batu bernyanyi dan menari satu sama lain. Itu adalah acara yang sangat menggembirakan. Ye Fan menggigit kaki domba, minum lebih dari selusin cangkir anggur, dan berkata, hanya ada begitu banyak kitab suci kuno di Padang Gurun Timur, dan saya tahu salah satunya. Bagaimana kalau kita berdebat? Kamu ingin bertarung denganku? Anjing hitam besar itu memiringkan kepalanya dan menatapnya, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Sebagai seekor anjing, jangan terlalu buas, oke? Mari kita adu kekuatan, dan kita masing-masing akan membacakan kitab suci kuno untuk melihat siapa yang lebih baik. Anjing hitam besar itu tertawa dingin, dan berkata, kamu ingin menipu kitab suci saya yang tertinggi. Kamu masih jauh dari itu. Ye Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, saya hanya ingin berdebat. Bagaimana dengan ini? Karena kamu sangat dijaga, aku akan membacakan sebuah tulisan suci terlebih dahulu. Hanya ada begitu banyak kitab suci kuno di Padang Gurun Timur. Yang mana yang kamu tahu? Anjing hitam besar itu jelas tidak mempercayainya. Sampai batas kekosongan, diamlah. Ekspresi Ye Fan serius, dan dia membacakan sebuah tulisan suci. Kitab suci ini memang kitab suci kuno. Tentu saja, itu tidak lengkap. Itu adalah kitab suci kuno Void dari keluarga Ji. Terlepas dari teknik kekosongan besar, dia hanya memperoleh beberapa bagian dari metode kultivasi mental. Ini adalah kitab suci tertinggi yang diciptakan oleh Kaisar Void dari Void kuno untuk mengamati segala sesuatu dan menangkap hukum yang abadi dan tidak berubah. Aku tidak menyangka kau tahu sedikit pun. Setidaknya Anda tidak mencoba menipu kitab suci tertinggi saya dengan sia-sia. Mata anjing hitam besar itu berkilat, dan dia berkata, dengarkan baik-baik, saya akan membacakan bagian dari kitab suci Kaisar Hitam saya untuk Anda. Oke, saya siap mendengarkan. Hati Ye Fan tenang, dan dia mendengarkan dengan seksama. Telan matahari dan bulan, terangi para dewa. Anjing hitam besar itu membacakan sebuah kitab suci. Itu memang sangat mendalam dan sulit dimengerti. Tunggu, saya tidak bisa mengolah kitab suci ini sama sekali. Tidak ada gunanya melakukan perdebatan seperti ini.
Ye Fan menghentikannya. Kitab suci kuno yang saya ciptakan secara alami harus cocok untuk saya kembangkan. Ini tidak seperti aku menciptakannya untukmu. Anjing hitam besar itu meliriknya dengan jijik. Kitab suci kuno saya terkenal di sepanjang zaman. Hanya ada beberapa di Wastelen Timur yang bisa berdiri berdampingan dengannya. Bahkan seorang pendeta iblis bisa menggunakannya sebagai referensi. Namun, apa yang disebut kitab suci Kaisar Hitammu masih jauh dari cukup. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Jangan membual. Anak nakal, kamu ingin mengelabui serigala tanpa bayaran dan mendapatkan kitab suci kuno lainnya dariku. Bagaimana bisa semudah itu? Anjing hitam besar itu tampak seolah-olah bisa melihat dirinya. Kamu mencoba menipu seekor anjing hitam tanpa hasil. Lei Bo bergumam di samping. Go! Teriakan anjing hitam besar itu membuat Lei Bo langsung terdiam. Kitab suci saya terkenal sepanjang masa, dan itu diciptakan oleh Kaisar Alam Semesta Abadi. Saya meremehkan untuk mendapatkan kitab suci Anda. Ye Fan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, di ujung jalan surgawi, siapa puncaknya? Kamu penuh dengan omong kosong. Kitab suci Anda jelas adalah kitab suci kuno Void dari klan Ji, dan itu diciptakan oleh Kaisar Void. Kenapa kau menyeret Kaisar Alam Semesta Abadi ke dalamnya? Anjing hitam besar itu tampak sangat gelisah, dan berkata, selain itu, mengapa itu, kekosongan Kaisar Alam Semesta Abadi? Saya akui bahwa Kaisar Alam Semesta Abadi adalah salah satu orang terkuat sejak zaman kuno, tetapi kalimat itu tidak ditujukan padanya. Lalu ditujukan untuk siapa? Ye Fan tertawa. Secara alami sosok yang tak tertandingi yang melampaui zaman kuno dan mempesona orang-orang sezaman, salah satu kaisar. Anjing hitam besar itu tiba-tiba terdiam. Setelah serangkaian penyelidikan, Ye Fan akhirnya mendapatkan beberapa informasi. Anjing hitam besar ini bukanlah makhluk kuno, dan dia telah mengembangkan teknik jantung iblis suci. Selain itu, dia dekat dengan Kaisar Wuxi. Anak nakal, kamu masih jauh dari bisa mempermainkanku. Kamu bahkan tidak memiliki kitab suci kuno untuk dipikirkan. Anjing hitam besar itu menjadi tenang, dan berkata, aku memang tahu keberadaan beberapa kitab suci kuno. Apakah Anda ingin tahu? Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Anjing hitam besar ini jelas mengacaukan sarafnya. Apa yang diketahui oleh anjing hitam tua sepertimu? Kitab suci kuno terkuat ada di tangan orang bijak agung. N. Chapter 240 Tanah Tua Yaochi. Ye Fan memeriksanya beberapa kali, dan akhirnya memperoleh pemahaman awal tentang situasi yang ingin dia ketahui. Anjing hitam besar itu bukanlah ras kuno, dan agak dekat dengan Kaisar Wuxi. Namun, dia juga merasakan buah pahitnya. Pada hari-hari berikutnya, dia sering digigit anjing. Anjing hitam besar itu sangat pendendam, dan sesekali menggigitnya. Entah saat makan atau keluar rumah, dia harus berhati-hati. Astaga, saya digigit anjing setiap hari. Apa yang terjadi? Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah melihat anjing yang begitu pendendam. Seorang praktisi siulian digigit anjing. Jika tersiar kabar, mungkin akan menimbulkan banyak tawa. Itu benar-benar memalukan. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya sebanding dengan logam suci, dia benar-benar tidak akan mampu menahannya. Meski begitu, masih ada beberapa memar di tubuhnya. Jika kamu menggigitku lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan memakan daging anjing. Kata-kata ini menyebabkan bencana besar. Selama belasan hari berikutnya, tidak ada kedamaian. Anjing hitam besar itu sesekali menggigitnya. Ye Fan juga menyerang beberapa kali, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh hitam mengkilap itu terlalu kokoh. Telapak tangan dan jari-jarinya yang berwarna keemasan menghantam dengan suara yang mengguncang langit, tapi dia tidak bisa menggerakkannya. Bagaimana ia bisa mengendalikan tubuhnya? Itu terlalu aneh. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah karena untuk beberapa alasan, anjing hitam besar itu hanya tahu cara menggigit dan menerkam. Ia tidak tahu bagaimana cara melemparkan teknik apapun, dan bahkan tidak bisa terbang. Ini benar-benar aneh. Jika itu adalah iblis anjing biasa, ia juga akan tahu cara terbang. Ye Fan mengamati selama selusin hari. Anjing hitam besar itu akan pergi ke Gunung Ungu setiap pagi, dan kemudian menyerap esensi matahari dan bulan untuk berkultivasi. Ia tidak melakukan hal lain. Kaisar Hitam, Anda bahkan tidak bisa terbang dengan kultivasi semacam ini. Kitab suci tertinggi Anda tidak cukup baik. Anjing hitam besar itu meliriknya, dan berkata, dao besar saya misterius dan tak terduga, dan tingkat kultivasi saya telah kembali ke keadaan semula. Apa yang bisa kamu lihat? Jangan mencoba menipuku.
Kitab suci bodoh Anda sama sekali tidak cocok untuk dikultivasi oleh manusia. Mengapa saya mencoba menipunya? Ye Fan merasa anjing besar ini terlalu waspada. Akan lebih sulit daripada naik ke langit jika dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Ye Fan mengusap dagunya. Dia merasa bahwa tidak ada cara untuk menghadapi monster tua ini. Dia sudah hidup terlalu lama dan lebih licik dari siapapun. Jika Anda menginginkan kitab suci kuno, itu tidak mustahil. Berikan aku sepotong sumber ilahi. Ye Fan ingin memukulnya, berkata, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa saya akan menggali sumber tambang kuno asal untuk Anda makan? Anda masih menginginkan asal ilahi. Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau begitu tidak perlu bicara. Anjing hitam besar itu memiringkan kepalanya dan menatapnya. Kemudian, dia melenggang pergi. Sebenarnya, aku tahu keberadaan kitab suci kuno dari kaisar besar ras monster, kata Ye Fan dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan trik murahan seperti itu. Anjing hitam besar itu mengungkapkan penghinaannya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia pergi dengan ekor botaknya yang terangkat tinggi ke udara. Ye Fan menjentikkan jarinya, dan seberkas darah keluar. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berjalan ke arah yang berlawanan. Anjing hitam besar itu segera berlari mundur, memamerkan giginya yang putih saat dia menghalangi jalan Ling Han. Kaisar hitam, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau sudah pernah makan daging dan darah kaisar monster sebelumnya? Aku bisa mencium aroma darah iblis tertinggi itu. Ekspresinya tidak baik, dan ekspresinya bahkan lebih jelas daripada ekspresi manusia. Apa kau pikir aku sebiadab dirimu? Aku tidak pernah membunuh makhluk hidup dalam hidupku. Jika aku percaya kata-katamu, aku akan benar-benar melihat hantu. Sekarang kau percaya padaku. Ini adalah aura kaisar monster, dan aku memang tahu keberadaan kitab suci kuno kaisar monster. Ye Fan membimbingnya dengan sabar. Tidak heran aku selalu memiliki keinginan untuk menelannya. Ada secuil esensi darah kaisar monster di dalam tubuhmu. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya, dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang merah cerah. Kaisar hitam, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin memakanmu. Anjing hitam besar itu membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba bergegas mendekat. Ye Fan membentuk segel bulan matahari, dan bergegas mendekat. Telapak tangannya yang berwarna keemasan bergetar, dan dia ingin memukul anjing hitam besar ini ke tanah. Tempat ini seperti bengkel, dan suaranya memekakkan telinga. Sial, aku digigit anjing lagi. Ye Fan melihat bekas gigi di tubuhnya, dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mungkin tidak ada kultivator yang pernah dikejar dan digigit anjing seperti dia. Anjing hitam besar itu menjulurkan lidahnya yang merah, dan terengah-engah sambil berkata, aku percaya padamu. Kamu memang telah memurnikan esensi darah seorang kaisar monster sebelumnya, dan kulitmu tebal dan dagingmu tidak enak. Ye Fan mengutuk nasib buruknya, dan berbalik untuk pergi. Jangan pergi, kita bisa bicara. Jika kau bisa menemukanku sumber ilahi, aku akan memberitahumu keberadaan sebuah kitab suci kuno, anjing hitam besar itu berseru dari belakang. Tidak tertarik. Ye Fan bahkan tidak menoleh ke belakang, dan terbang menuju benteng batu. Anjing besar itu jelas tergoda, tapi dia tetap menuntut harga selangit. Sekarang, dia harus tetap tenang. Selama 2 hari berikutnya, Kaisar Hitam sangat tenang, dan tidak datang menemuinya. Dia akhirnya memiliki 2 hari yang tenang, dan tidak digigit anjing. Pada hari keempat, anjing hitam besar itu akhirnya muncul, dan berkata, aku berkata, anak nakal, apakah kamu sengaja membiarkanku menggantung? Kami berdua menginginkan kitab suci kuno, dan sekarang kami bisa duduk dan berbicara. Beri aku 3 sumber ilahi, dan aku akan memberitahumu keberadaan kitab suci kuno kaisar besar ras iblis. Go! Anjing hitam besar itu hampir menerkam, dan menatapnya dengan tajam. Lupakan saja, 1 sumber ilahi, kata Ye Fan dengan tergesa-gesa. Anak nakal, kamu mencoba memerasku. Biar ku beritahu, aku bahkan tidak memiliki setengah dari sumber ilahi. Jika Anda menginginkan kitab suci kuno umat manusia, berikan saya sumber ilahi. Anjing hitam besar itu mengertakkan giginya. Dalam mimpimu, aku bahkan belum pernah melihat seperti apa wujud dari sumber ilahi. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu. Kamu telah mendapatkan buku sumber surgawi, dan kamu pasti akan dapat menemukan sumber ilahi di masa depan. Bahkan jika aku menemukannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Percakapan pertama berakhir dengan nada yang buruk. Ye Fan dan Kaisar Hitam tidak mundur. Keesokan harinya, mereka bertengkar lagi. Anak nakal, beri aku sumber ilahi, dan aku akan memberitahumu keberadaan kitab suci kuno.
Beri aku 10, dan aku akan membacakan setengah dari kitab suci kuno untukmu. Beri aku 50, dan aku akan memberimu sebuah kitab suci kuno yang lengkap, kata Kaisar Hitam dengan sabar. Kenapa kamu tidak menyelam saja ke tambang kuno asal? Berapa banyak sumber ilahi yang ada di wilayah utara? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kitab suci kuno tertinggi tak ternilai harganya. Bagaimana dengan ini, katakan padaku keberadaan kitab suci Kaisar Agung Ras Iblis. Apa yang kamu katakan semuanya bisa dibalik. Kamu bisa menggunakan sumber ilahi untuk menukar kitab suci kuno Kaisar Agung Ras Iblis. Ye Fan tersenyum. Guk, kamu menang. Nada suara anjing hitam besar itu akhirnya sedikit melunak, dan dia berkata, kita bisa menukar keberadaan kitab suci kuno itu. Dengan cara ini, tidak ada yang akan kalah. Aku merasa seperti aku akan kalah. Monster tua sepertimu terlalu licik. Siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Ye Fan mengeluarkan kura-kura hitam berwarna hijau berminyak, dan memainkannya di tangannya. Dia melakukan ini dengan sengaja. Latar belakang anjing hitam besar ini aneh, dan dia ingin melihat apakah dia bisa melihat sesuatu. Hasilnya melebihi harapannya. Mata anjing hitam besar itu segera berubah menjadi hijau, dan dia menerkam tanpa suara, meluncurkan serangan diam-diam secepat kilat, menggigit. Meskipun Ye Fan berjaga-jaga, dia masih digigit 2 kali, tapi setidaknya dia tidak merenggut kura-kura hitam, dan melayang ke langit. Sial, aku digigit anjing lagi. Ye Fan sangat marah, dan benar-benar ingin menguliti dan memakan dagingnya. Anak nakal, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apa maksudmu digigit anjing lagi? Kedengarannya seperti Anda menghina saya, anjing hitam besar itu bertanya dengan berani. Apa kau punya moral anjing? Selalu melancarkan serangan diam-diam, aku belum pernah melihat anjing yang tidak bermoral sepertimu. Ye Fan merasa sedikit canggung berbicara dengan anjing seperti ini, tapi anjing ini benar-benar jahat, dan tidak ada bedanya dengan manusia yang telah menjadi iblis. Anak nakal, coba lihat pecahan batu giok di tanganmu. Anjing hitam besar itu menatapnya dari sudut matanya. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Ini pasti seperti melempar roti daging ke anjing, dan Anda tidak akan bisa kembali. Jangan pernah memikirkannya. Ye Fan berdiri di udara. Dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli, dan melenggang pergi. Ye Fan menemukan bahwa anjing hitam besar ini benar-benar bermuka dua, dan bahkan lebih licik daripada manusia. Dia berkata, Kaisar Hitam, jangan coba-coba menyembunyikannya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa ini? Anda benar-benar berani mengatakan itu. Batu giok rusak. Ini adalah cangkang sumber ilahi. Anjing hitam besar itu berhenti di jalurnya dengan sua, berbalik, dan berkata, konyol, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ye Fan menyeringai dingin, dan berkata, teruslah berpura-pura. Kaisar Hitam tidak pergi, dan perlahan berjalan lagi. Dia berkata, ini hanya cangkang sumber ilahi, dan tidak banyak esensi spiritual yang tersisa di dalamnya. Bagaimana dengan ini, saya hampir tidak bisa menghitungnya sebagai setengah bagian dari Divine Source. Jika Anda dapat menemukan separuh lainnya, saya akan memberitahu Anda keberadaan kitab suci kuno itu. Aku belum pernah melihat anjing hina sepertimu. Berhentilah berpura-pura, aku tahu ada rahasia mengejutkan yang tersegel di dalamnya. Sudut bibir Ye Fan sedikit melengkung, dan dia perlahan berkata, ini adalah sesuatu yang saya bawa dari kuil dewa yang agung di tanah terlarang awal mutlak. Saya yakin Anda pasti pernah melihat sesuatu darinya. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa menukarnya dengan kitab suci kuno itu. Hentikan omong kosongmu. Kamu pikir kamu bisa memasuki tanah terlarang dari awal mutlak. Makhluk apapun yang melompat keluar akan bisa melahapmu. Anjing hitam besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ye Fan melambaikan batu giok hijau di tangannya, dan berkata, ini adalah sesuatu yang diabadikan di altar ilahi di kuil kuno. Esensi perak Daluo telah membusuk, tetapi batu giok ini masih sama sekali tidak rusak. Benarkah? Biar kulihat lebih jelas. Anjing hitam besar itu bergeser ke depan. Kamu ingin menipuku lagi, kan? Ye Fan terbang ke langit. Pada hari-hari berikutnya, Ye Fan dan Kaisar Hitam terus bertengkar. Dia merasa bahwa anjing ini terlalu sulit untuk dihadapi, dan dia benar-benar ingin membunuhnya dan memakannya. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkan anjing hitam besar ini. Hidupnya bahkan lebih sulit daripada hidupnya. Setengah bulan kemudian, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak memiliki kesabaran untuk terus tawar-menawar, dan ingin meninggalkan benteng batu itu. Pada saat inilah anjing hitam besar itu akhirnya mengalah. Anak nakal, kamu menang.
Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya mengalah pada seseorang. Saya akan menunjukkan cara untuk menemukan kitab suci itu. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Ekspresi anjing hitam besar itu berkedip-kedip, dan dia berkata, anak nakal, kamu terlalu kejam. Mengapa kamu ingin aku membawamu untuk menemukan kitab suci terlebih dahulu, dan hanya memberiku keuntungan setelah kamu mendapatkannya? Ini terlalu tidak adil. Aku memiliki jaminan reputasiku, dan reputasimu. Aku tidak bisa melihatnya. Anak nakal, apa maksudmu? Kau mencoreng reputasi kaisar ini. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ye Fan berbalik dan pergi. Anak muda benar-benar tidak sabar. Baiklah, kaisar ini akan membawamu untuk menemukan kitab suci kaisar barat, kata anjing hitam besar itu dengan ganas. Mari kita perjelas dulu. Jika kamu berhasil menemukannya, kamu harus memberikan kura-kura giok hijau itu padaku. Tidak masalah. Ye Fan mengangguk setuju. Juga, kamu harus memberitahuku keberadaan kitab suci kuno Kaisar Iblis juga, tambah anjing hitam besar itu. Itu juga mudah. Anak nakal, kamu setuju begitu cepat. Apa ada triknya? Anjing hitam besar itu curiga. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu seekor anjing hitam atau rubah hitam. Jika kamu berani meremehkanku lagi, aku akan memberimu pelajaran. Kaisar hitam mengancam. Anjing hitam besar itu hanya sedikit patuh terhadap Zhang Wuye. Dia mengangkat ekor botaknya sebagai tanda perpisahan, dan pergi bersama Ye Fan. Kresek, kresek. Ye Fan sekali lagi menggunakan teknik pengubahan langit dan bumi, dan berubah menjadi pemuda lain. Penampilannya berubah drastis. Anjing hitam besar itu mencibir dengan jijik ke samping, dan berkata, sekali lihat dan aku tahu bahwa kamu telah melakukan segala macam hal buruk. Bahkan saat kamu keluar, kamu harus bersikap seperti ini. Hal buruk apa yang telah kau lakukan? Jangan sombong. Cepat dan bawa aku untuk menemukan kitab suci Kaisar Barat. Ye Fan merasa bahwa anjing hitam besar ini sangat sulit untuk dihadapi. Bawa aku ke kota-kota sekitarnya dulu. Kaisar hitam mengangkat kepalanya sangat tinggi, dan menyapu pandangannya ke bumi yang berwarna coklat kemerahan. Mengapa kamu berjalan-jalan di sekitar kota jika tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Kita tidak pergi keluar untuk berwisata, tapi untuk menemukan kitab suci Kaisar Barat. Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika Ibu Kaisar Barat pertama kali membuat kitab suci ini, dia mengukirnya di atas jurang? Sudah berapa lama kamu hidup, dan kamu masih mengatakan bahwa gunung dan sungai telah berubah? Sungguh tidak tahu malu. Ye Fan memelototinya. Bahkan Raja Ilahi hanya bisa hidup selama beberapa ribu tahun, dan rentang hidup orang lain jauh lebih pendek. Jangan khawatir, saya jamin saya akan bisa menemukan jurang itu setelah saya melihat-lihat. Anjing hitam besar itu berlari ke depan seperti kilatan petir. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka pergi ke lebih dari 30 kota. Anjing hitam besar itu berkeliaran, dan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Anak nakal, kamu benar-benar sudah keterlaluan dalam melakukan hal-hal buruk. Lihatlah, bahkan potret Anda telah ditempelkan di kota ini. Ini adalah hadiah dari sumber 1000 kilogram. Di sebuah kota kuno bernama Longwin, Ye Fan melihat potretnya sendiri. Tanpa ragu, itu adalah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh klan Ji dan alam pengocok cahaya. Seseorang telah menempelkannya. Dia telah melihat surat perintah penangkapan serupa dari Big Boss sebelumnya, dan itu benar-benar sama. Ketika aku punya waktu luang, aku akan membunuh semua anggota generasi muda yang telah memasuki wilayah utara. Kamu ingin menggunakannya sebagai latihan setelah mendapatkan kitab suci Kaisar Barat, kan? Anjing hitam besar itu melihat melalui pikirannya. Kamu masih belum menemukan arahnya. Jangan bilang kamu lupa, kata Ye Fan dengan ekspresi gelap. Aku sudah sedikit demi sedikit mengingatnya. Kita bisa berangkat sekarang, anjing hitam besar itu memberikan jawaban setuju. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, Ye Fan merasa ada yang janggal. Anjing hitam besar itu menuntunnya ke arah tambang kuno asal. Apakah Anda yakin tidak salah jalan? Kita akan pergi ke tambang kuno asal. Benar, kita akan pergi ke tanah tua kolam giok, jawab anjing hitam besar itu. Ye Fan telah mendengar bahwa tanah lama kolam giok berjarak lebih dari 10.000 km dari tambang kuno asal, dan sekte itu baru saja pindah kemudian. Namun, sekarang, tidak ada yang tahu di mana yang disebut tanah tua kolam giok itu, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Dikatakan bahwa ketika kolam giok mundur, itu sudah sepenuhnya disegel. Mengapa kolam giok mundur? Ye Fan bertanya.
Pada kenyataannya, banyak teks kuno mencatat bahwa kolam giok berada lebih dari 10.000 kilometer jauhnya dari tambang kuno asal, dan tidak ada yang menyebutkan apapun yang disebut relokasi. Tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Cahaya bulan seperti air, dan Ye Fan serta Kaisar Hitam telah maju di wilayah tak berpenghuni selama lebih dari selusin hari, tetapi mereka masih belum menemukan apa yang disebut reruntuhan kolam giok. Itu tidak benar. Tanah tua kolam giok memiliki pegunungan yang indah, dan pemandangannya indah. Itu adalah sebuah oasis, dan seharusnya ada di wilayah ini. Mengapa itu menghilang? Anjing hitam besar itu curiga. Di bawah sinar bulan, tanah merah membentang sejauh mata memandang, dan tidak ada ujungnya. Itu kosong dan luas, dan bahkan sulit untuk melihat batu besar, apalagi gunung. Kaisar Hitam menatap bulan yang cerah, dan kemudian melihat ke bumi berwarna darah ini, dan berkata, tempat ini telah disegel. Anak nakal, cepatlah dan temukan. Jika kita masuk ke dunia yang penuh dengan bunga dan burung, kita mungkin memiliki peluang besar. Tiba-tiba, Ye Fan terkejut. Dia melihat sesosok putih terbang ke langit dari cakrawala yang jauh. Kolam giok surgawi. Dua cahaya ilahi melesat keluar dari mata anjing hitam besar itu, dan dia berkata, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Kita pasti harus menemukan tanah tua yang tersegel di kolam giok. Saya benar-benar ingin tahu mengapa mereka mundur.